Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua, ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pagi yang baru di hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan, anugerah nafas kehidupan. Kami percaya Tuhan punya maksud, rencana yang baik bagi setiap kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami mengerti dan tunduk taat pada setiap kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Efesus pasal 5 ayat 8-11. Tertulis demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang psikolog bernama Ruth W. Berenda dan rekannya pernah melakukan eksperimen terhadap para remaja untuk mengetahui apakah tekanan kelompok mempengaruhi persepsi dan pilihan mereka. Caranya adalah mereka satu persatu disuruh masuk ke dalam sebuah ruangan di mana di situ sudah ada 9 orang lain yang merupakan tim peneliti. Dan remaja ini disuruh menentukan mana tali terpanjang dari 3 buah tali yang ditunjukkan dari jarak tertentu. Pada awalnya mereka akan menunjuk tali yang terpanjang, tapi karena pengaruh dari 9 orang lain yang menunjuk tali terpendek sebagai tali terpanjang, maka ia mengubah persepsi dan pilihannya. Ada banyak remaja dan anak muda yang sering berubah prinsipnya karena tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Dalam Efesus 5 ayat 8-11 ini, terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kita semua dipanggil untuk hidup sebagai anak-anak terang, yaitu suatu cara hidup yang berbeda dari dunia yang gelap ini. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus dan dilimpahi dengan kasih karunia-Nya, kita hendaknya berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Bagaimana caranya hidup berkenan kepadanya? Pertama adalah kita harus menghasilkan buah sebagai orang-orang yang telah ditebus dan dipindahkan dari kegelapan kepada terang. Apa buahnya? Yaitu kebajikan, keadilan, dan kebenaran. Kita hendaknya hidup dengan integritas dan kejujuran dalam segala hal yang kita lakukan. Hindari segala bentuk dosa dan kejahatan, dan lakukanlah perkara-perkara yang baik. Yang kedua, kita perlu menguji segala sesuatu, apakah berkenan kepada Tuhan atau tidak. Dalam Efesus 5 ayat 10 tertulis, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita perlu menguji segala sesuatu. Jangan terintimidasi oleh tekanan orang lain atau tekanan dari mayoritas yang hendak mengubahkan pandangan iman kita. Kita harus punya pengertian yang benar dan prinsip yang selaras dengan kehendak firman Tuhan. Apa yang benar harus kita katakan benar. Apa yang salah kita harus katakan salah. Jangan dibolak-balik, saudara. Yang ketiga, hindarilah perbuatan-perbuatan yang tidak berguna dan sia-sia yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus hidup berbeda dari dunia yang gelap dan tidak terlibat dalam kegiatan atau perkara yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak dapat berkenan pada Tuhan bila masih hidup dalam dosa dan kegelapan. Sebagai anak-anak terang, kita harus hidup dengan integritas,
menghargai anugerah yang telah diberikan kepada kita, dan menghindari segala bentuk kejahatan dan dosa. Pegang selalu kebenaran firman Tuhan. Ujilah segala sesuatu. Jangan kita kehilangan pegangan dan prinsip karena paksaan atau pengaruh dari orang-orang lain. Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah pikiran dan tindakan kita seringkali dipengaruhi oleh tekanan sosial, intimidasi orang lain, atau paksaan dari orang yang punya posisi, jabatan, atau kekuasaan yang lebih tinggi dari kita? Apakah kita begitu mudahnya mengubah persepsi kita tentang kebenaran karena pengaruh dari banyak orang? Apakah iman kita seringkali menjadi goyah dan berubah hanya karena perkataan orang banyak yang berlawanan dengan kita? Mari kita uji segala sesuatu seturut dengan firman Tuhan, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya senantiasa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang menuntun kami, mengajar kami, membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup berkenan kepadamu. Kami sadari bahwa tantangan yang ada dalam kehidupan kami ini, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam lingkungan pergaulan kami, begitu besar ya Tuhan. Tapi kami punya Tuhan yang lebih hebat, Tuhan yang besar yang ada di dalam kami. Dan kuasa-Mu Tuhan pasti akan memampukan kami, menolong kami mengatasi setiap tantangan yang ada, sehingga kami dapat hidup benar, hidup kudus, hidup seturut dengan kehendak-Mu, tidak terpengaruh dengan berbagai hal yang ada di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami selalu. Pimpin kami Roh Kudus, agar kami senantiasa hidup berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Berkati dan pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Biarlah di dalam semuanya yang kami lakukan, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami membawa kepada-Mu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa, mujizat, pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menuntun kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.